dalam waktu setelah subuh ini banyak sekali hal yang luar biasa, kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Oleh karena itu tadi Mbak Ati menyampaikan bahwa kita berada pada kondisi yang produktif gitu ya, diberikan kemudahan oleh Allah untuk semakin produktif, memulai produktivitas kita hari ini lebih dini, lebih pagi sekali gitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk pagi hari ini marilah kita sedikit gitu ya untuk mengurai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang al-muflis. Ya, mungkin di antara kita masih ada yang asing gitu ya, muflis itu bukan mukhlis ya. Kalau mukhlis hari ini Bu Carja gitu ya, orang yang beruntung gitu ya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atadruna mal muflis? Ya. Qalu al-muflisu fina malla dirhama lahu wala mata'a faqala innal muflis min ummati. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang al-muflis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kamu apa itu muflis? Ya, kata Rasulullah. Tahukah kamu apa itu muflis? Mungkin yang kita ingat, yang kita tahu selama ini mukhlis, muslih, ya muhsin gitu. Tapi ini kok muflis gitu ya? Ini kok muflis? Apa ini muflis? Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah menyampaikan, qaulul muflisu fina maladirham lahu wala mata'a, ya. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolati wasiyami wasakati wa ya'ti qad syatama, ya hadza wa qad hadza wa akala mala hadza. Nah, di sini ternyata para sahabat, ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, para sahabat ternyata juga memaknai muflis itu sama dengan kita gitu ya. Kalau kita ditanya oleh orang-orang gitu ya, bangkrut itu apa gitu ya, karena muflis itu adalah kondisi bangkrut gitu ya. Maka ketika kita ditanya bangkrut itu sesungguhnya apa ya, kita akan menjawab sama persis dengan jawaban para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tahukah kamu siapakah yang dinamakan muflis atau orang yang bangkrut? Ya, maka para sahabat menjawab, yaitu orang yang bangkrut itu ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya dirham, gitu ya, tidak punya uang, gitu ya, yang tidak memiliki uang dan tidak pula punya harta benda. Kan sama dengan kita gitu ya, kalau kita lagi tidak punya uang, ya katanya bangkrut. Ya. Nah, ternyata ya pemahaman awal ya dari para sahabat itu ya kita sama dengan para sahabat tentang bangkrut ini. Tetapi kemudian Rasulullah meluruskan pemahaman tentang bangkrut yang dimaksudkan itu dengan sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah dari umat Rasulullah ini, ya, orang yang di hari kiamat nanti itu membawa pahala sholatnya. Jadi bukan berarti orang yang bangkrut di hari kiamat itu orang yang tidak sholat, tidak pernah sholat, kemudian tidak pernah puasa, tidak pernah berzakat gitu ya. Bukan yang seperti itu. Tetapi sungguhnya
ternyata orang yang bangkrut dari umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti itu adalah orang yang datang di hari kiamat, berkumpul di hari kiamat, berada pada kondisi menunggu-nunggu hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam keadaan membawa pahala, ya, dalam keadaan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, gitu ya, kemudian juga pahala-pahala yang lain, kebaikan atau amal soleh yang lain yang dilakukan selama di dunia. Tetapi kenapa kok bisa bangkrut ya, gitu ya? Padahal pahalanya itu mungkin kalau ditaruh di punggung begitu, ya, ditaruh di punggung karena misalnya kita ibaratkan pahalanya itu dikantongi gitu, di karung-karung itu, berkarung-karung itu dipanggul di punggungnya, itu pahala semua, gitu ya. Karena di dunia ini tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan puasa, tidak pernah meninggalkan zakat, bahkan mungkin infaknya juga banyak-banyak, gitu ya. Nah, akan tetapi kemudian orang yang bangkrut ini, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, di samping dia membawa pahala dunia, di satu sisi yang lain, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dia juga membawa berkarung-karung dosa dari apa yang dilakukannya kepada manusia lain di dunia. Salah satunya adalah ketika, nah ini yang dimaksudkan bahwa al-muflis itu, ya, ketika lisan kita bisa menghanguskan, ya, menghabiskan seluruh amal soleh yang pernah kita lakukan. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana prosesnya orang yang keberatan membawa pahala seluruh amal solehnya ketika di dunia, kemudian menjadi habis, gitu ya, menjadi bangkrut, gitu, tidak memiliki apapun dari pahala kebaikannya ini. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika orang ini, orang yang membawa kebaikan-kebaikan, pahala kebaikannya ini kemudian berada di hadapan Allah, ya, ternyata dia juga kemudian dihisab oleh Allah, dan orang-orang yang pernah, nah ini dengan lisannya, ya, dengan lisannya itu dicemarkan nama baiknya, kemudian difitnah, atau bahkan hanya sekedar, kalau bahasa kita ya dirasani, gitu ya, dirasani, diperlakukan sebagai digibah, gitu ya, diperlakukan, dibicarakan sesuatu dimati Allah. Kemudian juga dia seseorang ini di samping lisannya, yang utama sekali adalah karena lisannya, dengan menuduh, dengan mungkin berkata-kata yang tidak baik, gitu ya, kepada orang lain, gitu. Itu juga adalah mereka yang memakan, ya, dengan tidak halal, ya, tidak hak, gitu ya, harta yang bukan miliknya. Maka ini sangat berhati-hati sekali. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang menumpahkan darah, ya, dengan tidak hak, menumpahkan darah yang dengan kezaliman tentu saja. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka berdasarkan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab orang-orang yang membawa pahala amal solehnya ketika di dunia ini, kemudian orang-orang yang pernah dizalimi dengan lisannya, kemudian orang-orang yang pernah dizalimi hartanya, orang-orang yang pernah dizalimi bahkan jiwanya, ya, karena mungkin dibinasakan, dibunuh ataupun
kemudian dihilangkan nyawanya gitu ya, atau ditumpahkan darahnya, maka orang-orang ini semuanya berjejer di hadapannya gitu ya. Kalau di dalam hadis itu mereka berjejer gitu ya di hadapannya, kemudian karena mereka menuntut ya, terhadap apa-apa yang keburukan yang sudah ditimpakan oleh orang tadi yang membawa pahala amal soleh yang sangat luar biasa, mereka menuntut agar apa yang dilakukan orang ini kepada orang-orang yang sudah dizolimi tadi, kemudian Allah memberikan pahalanya, ya didum gitu ya kalau bahasanya. Jadi pahala yang sudah dipanggulnya tadi gitu ya, pahala yang sudah dipanggul, yang memenuhi panggulnya sampai keberatan gitu, sampai deyek-deyek gitu ya kalau bahasa Jawanya itu. Nah, itu kemudian dibagilah pahala-pahalanya itu kepada semua orang yang sudah berada di hadapannya berjejer-jejer untuk menuntut dari apa yang kezaliman yang sudah dilakukan ya, kepada mereka. Hingga kemudian ternyata pahala sudah habis, ternyata belum juga impas gitu ya. Ternyata belum juga impas. Jadi masih banyak yang menuntut gitu ya, sudah didum jadi dibagi rata ternyata belum impas gitu ya. Masih banyak sekali hal-hal yang menjadikannya dia harus memberikan ya, yang lain gitu ya dari pahala-pahalanya ini ketika sudah habis dibagi. Apa kemudian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada orang yang seperti ini gitu ya, al-muflis ini, orang yang bangkrut ini adalah dengan mengambil dosa dari orang-orang yang pernah dizolimi. Ya, mengambil dosa dari orang-orang yang pernah dizolimi semuanya gitu ya. Diberikan kepada orang yang telah menzolimi, orang yang muflis itu. Diberikan dosa-dosa orang yang pernah dizolimi, kemudian semuanya gitu ya, diberikan, dipanggulkan gitu. Di pundak, di punggung orang yang telah berbuat zalim atau al-muflis ini, orang yang bangkrut ini. Sehingga mungkin kita sering ya mengatakan gitu ketika ada orang yang curhat gitu ya, saya ini kok dibicarakan di belakang saya dirasani gitu ya kalau bahasa kita. Nah, kemudian kita selalu mengatakan sudah enggak apa-apa gitu ya. Kadang anak-anak kita ya biasanya yang sering curhat seperti itu gitu ya, Bu, saya ini sama teman saya gitu. Maka kita sering memberi nasihat gitu. Enggak apa-apa gitu ya. Malah nanti dosamu berkurang gitu ya. Dosanya berkurang karena sudah diambil oleh orang yang membicarakanmu di belakangmu yang kamu tidak sukai gitu ya. Jadi orang yang dirasani itu ya, seringnya kita mengatakan gak apa-apa ngelongi dosa gitu ya. Nah, dosa kita menjadi berkurang. Dan itu bukan guyonan saja gitu ya, ternyata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang al-muflis ini benar-benar disampaikan bahwa dosa kita itu bisa dikurangi, bahkan keburukan kita, menjadikan hal-hal yang kita tidak suka kalau mendengarnya gitu ya. Kemudian orang-orang yang memfitnah kita, orang-orang yang mungkin harta kita gitu ya, harta kita dizolimi, diambil dengan tidak hak gitu ya, tidak halal gitu. Begitu juga dengan menumpahkan darah, kemudian menghilangkan nyawa dan sebagainya itu bisa diambil oleh Allah dan diberikan kepada al-muflis ini. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kemudian ternyata saking rajinnya ya ketika di dunia itu melakukan hal-hal tadi gitu ya, tidak menjaga lisannya, tidak mengendalikan lisannya gitu ya. Pokoknya setiap apa yang ada yang terlintas di pikirannya tentang seseorang kemudian ya diungkapkan gitu ya, diungkapkan, tidak tidak disaring dulu gitu ya. Nah, ternyata dengan seperti itu ya,
dosa-dosa yang sudah diberikan ya, kepada al-muflis ini kemudian kok yojek durung impas, ya. Kita bisa membayangkan ya, sudah pahalanya habis, masih diberi dosa, masih menanggung dosanya sendiri, kemudian masih diberikan dosa dari orang-orang yang pernah dizolimi. Apa yang terjadi? Ya. Maka kemudian di dalam hadis ini dikatakan, apabila amal baiknya telah habis, ya, sebelum hutang-hutang dosa, kezalimannya itu lunas, maka diambillah kesalahan atau dosa-dosa dari orang-orang yang pernah dizoliminya itu. Dan sesudah itu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, faturihat alaihi sumaturiha finnar, ya. Maka ketika semua sudah diberikan, dosa-dosa sudah ditimpakan kepadanya, ternyata hutang-hutangnya juga belum lunas gitu ya. Apa yang keburukan yang dilakukan oleh lisannya ini ternyata belum impas, ya, masih menuntut banyak lagi dari dirinya, sementara sudah tidak punya apapun yang diberikan kepada orang yang pernah dizalimi ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, summa turiha finnar, maka biar impas dengan apa yang sudah dilakukan, maka dikatakan summa turiha finnar, maka dilemparkanlah, ya, al-muflis ini ke dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi kenapa kita harus benar-benar menjaga lisan kita, ya, untuk tidak selalu, ya, tidak hanya ngerasani di belakang gitu ya, tetapi bagaimana kita kadang-kadang tidak menyadari gitu ya, apa yang kita katakan itu mungkin menyakiti atau bahkan karena syahwatul kalam, ya, ini yang harus kita jaga. Karena syahwatul kalam itu yang tidak terkendali, itu pengennya pokoknya ngomong terus apapun, ya, apapun itu diomong gitu ya, itu kan mengkhawatirkan gitu ya, bisa jadi akan terjerumus tadi kepada al-muflis gitu, karena dari lisannya yang tidak terkendali. Dari sekedar bahasa lisan saja gitu ya, kemudian setelah dia tidak terkendali itu, ya bisa kemudian merembet ke hal-hal yang lain gitu. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bermuhasabah gitu ya, introspeksi gitu, apa-apa yang sudah kita ucapkan dengan lisan kita, sehingga kita kemudian bisa terhindar gitu dari dari al-muflis gitu ya, dari kebangkrutan. Jadi kalau ada yang datang kepada kita atau bahkan kita sendiri merasa, ya Allah, aku ini orang yang bangkrut gitu ya. Kenapa gitu? Karena saya tidak punya uang gitu. Saya sudah tidak punya uang, makan aja sulit gitu ya. Usaha juga tidak berjalan dan semuanya kehidupan saya sulit. Jadi saya ini adalah orang yang bangkrut gitu. Ternyata kebangkrutan kalau bisa dikatakan di dunia karena tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya harta, itu bukanlah apa-apa gitu ya. Jadi tidak berarti apa-apa gitu. Ya, karena ketika kita merugi, ketika kita bangkrut di dunia ini, tidak memiliki harta karena perdagangan yang merugi atau karena kehidupan yang memang sulit, ya, maka sungguhnya itu bukanlah termasuk ke dalam kebangkrutan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Karena selama kita di dunia, usaha masih bisa kita lakukan, ya. Selama kita hidup di dunia, pasti Allah akan ngasih jalan, pasti Allah akan memberikan rizkinya kepada kita sesuai dengan takaran yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian, ya, kita tidak, ketika kita kemudian masih bisa menjalankan amal solih, yang bisa menjalankan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah,
maka sungguhnya apa yang kita katakan bangkrut di dunia ini ya, bukanlah bangkrut yang sesungguhnya gitu ya. Kalau hanya tidak punya uang dan harta itu ya, kemudian kita tetap bersyukur, bahkan malah kita bisa menjadi orang yang beruntung ya. Dan ketika di akhirat ya, di yaumul hisab gitu ya, bahkan justru tidak banyak yang dihisab dari kita gitu ya. Jadi yang masuk surga terlebih dahulu, yang menyelesaikan hisabnya terlebih dahulu dan masuk surga terlebih dahulu adalah orang-orang yang merasa dirinya bangkrut ketika di dunia, tetapi kemudian tetap melakukan ketaatan gitu ya. Jadi tetap melakukan ketaatan meskipun dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang terbatas gitu ya, serba terbatas. Maka sungguhnya itu bukanlah sebuah kebangkrutan, bahkan keberuntungan ketika ketaatan itu tetap melekat kepada kita semua. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tiga hal tadi ya, yang pertama adalah lisan kita yang tidak terjaga, yang selalu terus-menerus mencari korban-korban yang lain gitu ya, dari keburukan dan kejahatan lisan kita, na'udzubillah gitu ya. Dan sekarang ini di era sosmed ya, itu lisan kita ini bukan berarti kita mengoceh gitu ya, tetapi dengan tulisan-tulisan kita. Maka juga harus dijaga bagaimana agar tulisan-tulisan yang kita tuangkan, lisan kita dalam bentuk tulisan yang kita tuangkan di sosmed itu kemudian bermanfaat gitu, dan bahkan memberikan sesuatu yang positif gitu ya kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah orang yang yang kedua adalah setelah setelah lisan ya, menjaga lisan, maka yang kedua adalah ketika kita tidak menjaga diri dari memakan harta orang lain ya, yang bukan hak kita. Maka ini juga harus kita jaga diri kita sehingga kemudian kita tidak termasuk orang yang ke dalam al-muflis tadi. Kemudian yang ketiga adalah menumpahkan darah dan juga menghilangkan nyawa atau jiwa seseorang, maka itu pun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang oleh Rasulullah SAW ya diberikan julukan gitu ya, al-muflis gitu, orang yang bangkrut, orang yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya gitu. Hakikat kebangkrutan yang sesungguhnya itu adalah ketika di akhirat kita memiliki tiga hal ini di dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga apa yang kita pelajari dari hadis Rasulullah SAW pagi hari ini bisa menjadi muhasabah ya kita semua, introspeksi kita semua, sehingga kehidupan di akhirat kita akan menjadi kehidupan yang beruntung, kehidupan yang menang ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan muaranya adalah surga Allah yang di dalamnya ada kenikmatan yang abadi. Allahu a'lam bishawab wa afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lili, jazakumullah khairan katsira. Ibu-ibu muslimah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pagi hari ini nanti pagi ini adalah awal bagi kita semuanya untuk produktif, tidak menjadi orang-orang yang muflis ya Allah, muflis ya. Tidak termasuk hamba-hamba Allah yang muflis, naudzubillah min dzalik. Dengan cara kita menjaga lisan kita, dengan jalan kita tidak memakan harta yang bukan hak kita, dan juga tentunya kita tidak menumpahkan darah secara zalim. Bismillahirrahmanirrahim, kita awali pagi ini dengan semangat dan produktif. Terima kasih, selamat menjalani aktivitas masing-masing. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi besok pagi insya Allah.